Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan tugas 4 UAS saya dalam mata kuliah Estetika dan Sejarah Komunikasi Visual. Eh, Tema dan judul kali ini saya akan mengambil melukis dengan warna kehidupan, eksplorasi estetika dalam seni rupa. Jadi yang akan saya bahas pertama yakni teori estetika yang dikemukakan oleh Edmund Burke Feldman. Dia adalah seorang ahli pendidikan seni yang dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan konsep apresiasi seni. Dia juga menekankan pentingnya memahami seni sebagai bentuk pengetahuan yang dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang, bukan hanya oleh mereka yang memiliki bakat artistik. Dia juga mengenang apresiasi seni sebagai keterampilan yang dapat diajarkan dalam pendidikan formal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karya estetika seni. Jadi yang akan saya bahas ini uh, salah satu karya estetika seni yang berasal dari Barat, Timur, Nusantara, dan juga Indonesia. Oke, kalau dari Barat, saya mengambil lukisan Starry Night yang dibuat oleh pelukis yang terkenal yakni Van Gogh. Oke, jadi lukisan Starry Night ini adalah sebuah lukisan yang ikonik ya, yang diciptakan oleh pelukis Belanda terkenal yakni Vincent van Gogh atau yang lebih dikenal dengan Van Gogh pada tahun 1889. Dalam konteks teori estetika, lukisan ini mengundang audiens untuk merasakan kebahagiaan. Ia juga menggunakan warna yang menciptakan palet yang penuh dengan emosi. Langit malam yang dipenuhi dengan warna biru yang mendalam berpadu harmonis dengan gemerlap bintang yang mencerahkan kegelapan, menciptakan suasana yang menggugah perasaan positif dan memicu respon estetis yang mendalam. Dengan goresan-goresan kuas yang unik ini ia merangsang imajinasi para audiensnya. Masing-masing elemen mulai dari The Cypress Tree yang meliuk hingga langit yang berputar memungkinkan setiap orang menilai lukisan ini secara subjektif sesuai dengan interpretasi mereka. Selain itu, permainan cahaya dan bayangan yang dia lakukan memancarkan keindahan. Konsep transenden ini dalam konteks teori estetika yang dikemukakan oleh Feldman memperkaya pengalaman estetis dengan memberikan dimensi spiritual dan filosofis. Lukisan ini juga dengan cemerlang menangkap esensi sublime yang dijelaskan oleh Feldman, mengundang penonton atau audiens untuk terkagum dan terharu di hadapan kebesaran alam semesta. Oke, jadi analisis dari lukisan ini yakni yang pertama sublime dan pengalaman yang luar biasa dirasakan. Konsep ini dapat ditemukan melalui representasi langit malam yang megah dan penuh bintang. Lukisan ini tidak hanya mengundang pengagum, tapi juga menciptakan pengalaman luar biasa yang melibatkan penonton secara emosional dan spiritual. Lalu seterusnya keseimbangan visual dalam lukisan ini. Meskipun penuh dengan dinamika, lukisan ini tetap menciptakan keseimbangan visual. Ini sejalan dengan pandangan teori Burke tentang keindahan yang teratur dan harmonis, memberikan struktur dan ketertiban pada kekacauan visual. Pengaturan harmoni. Feldman juga menekankan bahwa estetika juga terkandung dalam pengaturan dan harmoni yang terdapat pada unsur-unsur seni. Lukisan ini menggabungkan garis, warna, dan bentuk secara harmonis, menciptakan kesan yang terorganisir meskipun penuh dengan gerakan, mencerminkan pemahaman dari Van Gogh tentang keindahan dalam ketidaksempurnaan dan dinamika. Oke, yang selanjutnya adalah karya estetika dari timur, yakni Taj Mahal. Coba melihat Taj Mahal. Taj Mahal ini adalah sebuah monumen megah ya, atau bisa dikatakan sebuah bangunan megah yang terletak di Agra, India. Dibangun antara tahun 1631 dan 1653 oleh Kaisar Shah Jahan sebagai tanda cinta abadi untuk istrinya yang meninggal, yakni Mumtaz Mahal. Jadi karya dari Taj Mahal ini juga terdapat sublime dan pengalaman luar biasa. Jadi Taj Mahal ini sebagai contoh arsitektur monumental yang menciptakan pengalaman sublim sebagaimana
Nah, yang dijelaskan oleh Feldman, ketinggian dan kebesaran struktur ini menghadirkan perasaan tak terbatas dan luar biasa, menciptakan pengalaman estetis yang mengagumkan. Lalu yang kedua, simbolisme dan filosofi. Dalam teori Feldman, seni seringkali membawa simbolisme dan filosofi yang mendalam. Taj Mahal sebagai makam cinta abadi istri dari kaisar kaisar menciptakan narasi filosofis tentang keabadian cinta dan keindahan yang melampaui waktu, memberikannya lapisan tambahan pada pengalaman estetisnya. Lalu ada juga simbolisme dan filosofi. Dalam teori Feldman, seni seringkali uh, maaf, yang ketiga yaitu keseimbangan dan simetri. Dalam teori estetika, Feldman keseimbangan visual dan simetri menciptakan pengalaman estetis yang memuaskan. Uh, Taj Mahal dengan desain simetrisnya yang sempurna menciptakan rasa keseimbangan dan keharmonisan, memberikan pengunjung pengalaman visual yang memikat. Lalu yang selanjutnya adalah Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur ini adalah sebuah monumen Buddha yang megah dan terkenal. Terletak di tengah Pulau Jawa di Indonesia, dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh dinasti Shailendra. Candi ini merupakan salah satu situs bersejarah terbesar di dunia, sekaligus juga di Indonesia. Jadi candi ini adalah salah satu bangunan yang sangat sakral ya untuk kalangan umat Hindu pada zaman itu. Oke, analisisnya. Jadi dari bangunan ini kita dapat menganalisis yang pertama yakni ekspresi emosional melalui relief. Jadi relief yang rumit dan indah pada Candi Borobudur ini menjadi ekspresi emosional dan artistik yang sesuai dengan teori Feldman. Setiap panel menggambarkan cerita dan ajaran dari agama Buddha dengan rinci, memicu respon emosional dan kekaguman terhadap keahlian seni yang menghiasi candi ini. Lalu terdapat juga sublime dan pengalaman spiritual. Konsep sublime dalam teori Feldman ditemukan dalam ketinggian dan kebesaran Candi Borobudur. Monumen ini memancarkan aura spiritualitas yang melibatkan pengunjung dalam pengalaman yang mampu pemahaman sehari-hari menciptakan perasaan kagum dan terpesona. Lalu yang terakhir adalah kedalaman filosofis dan simbolisme. Jadi Candi Borobudur ini bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga membawa kedalaman filosofis melalui simbolisme Buddha yang terkandung di dalamnya. Hal ini juga menciptakan narasi filosofis yang mengundang banyak pengunjung untuk merenung dan menyatu dengan makna mendalam dari setiap elemen arsitektur dan ukiran pada bangunan tersebut. Jadi ya, bangunan ini memiliki filosofis dan simbolisme yang cukup mendalam. Ya, apalagi ini adalah bangunan keagamaan lah, candi. Oke, yang terakhir adalah Monumen Nasional atau Monas ya untuk bagian estetika Indonesianya. Jadi Monumen Nasional ini adalah sebuah karya monumental yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Dibangun pada masa Soekarno untuk memperingati perjuangan dan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Jadi untuk bangunan Monas ini kita bisa menganalisis yakni keseimbangan visual dan simetri. Jadi Monumen Nasional atau Monas ini dengan desain yang simetris dan memiliki keseimbangan visualnya menciptakan kesan estetis yang memuaskan sesuai dengan prinsip estetika Feldman. Struktur simetrisnya mengundang pengunjung untuk merasakan harmoni dan keseimbangan visual dan juga memberikan pengalaman estetis yang memikat. Yang kedua, simbolisme dan representasi ideologi. Jadi dalam teori Feldman ini seringkali membawa simbolisme
Oke, jadi dalam teori Feldman, seni seringkali membawa simbolisme dan representasi ideologi monumen nasional dan elemen-elemen simbolik dan representatifnya menjadi media untuk menyampaikan ideologi dan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat Indonesia. Lalu yang terakhir adalah estetika, ketinggian, dan kemegahan yang ada. Monumen nasional dengan ketinggian dan keindahannya menciptakan pengalaman estetis sublim sebagaimana dijelaskan oleh Fatman. Pemandangan megah monumen ini memicu perasaan takjub dan menghadirkan pengalaman luar biasa yang melampaui dimensi materi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi